Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Awaliyah, NIM 1830201217. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan teman saya Siska, NIM 1830201210. Langsung saja, judul makalah kami hari ini tentang distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu pengertian distribusi frekuensi. Distribusi itu terbagi dua kata, yaitu distribusi dan juga frekuensi. Distribusi ialah berarti penyaluran atau pembagian, sedangkan frekuensi ialah kekerapan atau keseringan. Dalam statistik, frekuensi berarti angka atau bilangan yang menunjukkan beberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka berulang ataupun muncul dalam deretan angka. Menurut pengertiannya, distribusi frekuensi ialah pengelompokan data dalam ke beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Distribusi frekuensi ini juga sebagai suatu keadaan yang menggambarkan tingkat kekerapan atau keseringan dari suatu variabel yang telah tersalur, terbagi, dan terpencar. Dalam statistik, distribusi frekuensi ini juga merupakan bentuk dari penyajian data. Distribusi frekuensi merupakan kumpulan data frekuensi yang disajikan dalam bentuk tabel. Data yang semula masih mentah kemudian disusun dan dikelompokkan atau data kelas tertentu. Sedangkan pengertian distribusi frekuensi menurut ahli yaitu Dijarwanto 1982 menyebutkan distribusi frekuensi adalah membuat uraian dari suatu hasil penelitian dan menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk yang baik, yakni bentuk statistik populer yang sederhana sehingga kita dapat lebih mudah mendapat gambaran tentang situasi hasil penelitian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa distribusi frekuensi adalah daftar nilai data atau nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu jenis distribusi frekuensi. Di sini yang pertama ada jenis distribusi frekuensi tunggal. Distribusi frekuensi tunggal merupakan distribusi frekuensi yang hanya memiliki satu nilai di setiap kelasnya. Setiap interval kelas hanya dibentuk oleh satu nilai dalam suatu kelas. Jika data yang dimiliki dari nilai yang sebenarnya tidak terlalu banyak macamnya, tetapi masing-masing nilai itu terdiri dari beberapa buah, maka nilai yang sama tersebut dikelompokkan. Atau dengan kata lain, distribusi tunggal ini adalah penyebaran nilai untuk masing-masing satu nilai. Ketika kita akan membuat tabel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, banyak kolom pada tabel disesuaikan dengan kebutuhan tentang aspek apa yang akan kita sajikan. Yang kedua, yaitu baris pertama dari tabel berisi judul untuk masing-masing kolom tabel yang akan dibuat. Yang ketiga, baris kedua akan berisi data atau informasi yang disampaikan sesuai dengan judul tabel. Yang keempat, yaitu baris terakhir biasanya digunakan untuk menjumlahkan data. Dan yang terakhir, yaitu jumlah tabel harus dituliskan di atas tabel itu tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu distribusi frekuensi bergolong. Distribusi frekuensi bergolong ini ialah penyebaran data yang dilakukan berdasarkan rentangan nilai tertentu untuk setiap bagiannya. Penggunaan distribusi bergolong ini cukup menghemat tenaga, karena tidak harus mencantumkan semua macam nilai yang ada, jumlahnya cukup banyak. Distribusi frekuensi bergolong ini digunakan untuk menyusun data yang memiliki rentan nilai besar dengan mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok atau interval kelas yang sama panjang. Jika sekelompok data yang dimiliki nilai menyebar cukup panjang antara nilai tertinggi dan nilai terendah, nilainya akan sangat banyak, sehingga tidak mungkin akan dibuat dalam bentuk distribusi tunggal yang seperti materi saya jelaskan pertama tadi. Baiklah, untuk jenis yang ketiga yaitu distribusi frekuensi meningkat. Pembuatan tabel untuk distribusi meningkat ini pada dasarnya sama saja dengan pembuatan tabel distribusi tunggal maupun bergolong. Tetapi pada tabel distribusi meningkat ini ditambah satu kolom untuk menuliskan frekuensi meningkat. Itulah kenapa dia disebut dengan frekuensi meningkat. Makna dari frekuensi meningkat ini juga dari bawah adalah bahwa jumlah data dari nilai interval terendah sampai dengan interval kolom CF yang bersangkutan. Sebaliknya, bila kita membuat frekuensi meningkat dari atas, maka frekuensi meningkat baris pertama dari atas sama dengan frekuensi dari data tersebut. Frekuensi meningkat ini dari atas pada baris kedua. Dari atas adalah menjumlahkan frekuensi meningkat baris pertama ditambah dengan frekuensi F baris kedua, begitupun seterusnya. Mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Materi selanjutnya yaitu yang menentukan jumlah dan lebar interval itu akan dijelaskan oleh saudari kami Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska, NIM 1830201210.
Saya dari kelompok 1 dan di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu yang bagian C, cara menentukan jumlah dan lebar interval. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan berapa jumlah interval yang akan dibuat dan berapa lebar interval atau lebar kelasnya. Nah, untuk menetapkan berapa jumlah interval ini, ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Yang pertama, jumlah frekuensi. Dan yang kedua, rang atau rentang atau selisih antara data nilai yang besar dan data nilai yang kecil. Yang ketiga, lebar interval. Dan yang keempat, tujuan penyusunan. Yang selanjutnya yaitu menentukan lebar interval. Nah, bila jumlah interval ini sudah ditetapkan, selanjutnya baru akan dapat dibentuk berupa lebar interval yang akan dibuat. Lebar interval itu sendiri dapat disesuaikan dengan jumlah interval yang ditetapkan. Nah, penentuan lebar interval ini sebaiknya digunakan bilangan bulat. Contohnya, meskipun di dalam bilangan interval ini 6,4, nah maka sebaiknya bilangan tersebut dibulatkan menjadi 6 atau 7. Yang selanjutnya yaitu D, penyajian data melalui daftar distribusi frekuensi. Nah, di sini ada contoh daftar nilai ulangan matematika dari 48 siswa kelas 11E yang tertera pada rapor. Di sini misalnya rata-rata hitung 1 sama dengan 4 dan rata-rata hitung 2 sama dengan 5 dan rata-rata 3 sama dengan 6 dan rata-rata hitung 4 sama dengan 7 dan rata-rata hitung 5 sama dengan 8, maka frekuensi 1 adalah frekuensi dari rata-rata 1 atau banyaknya anak yang bernilai 4. Begitu juga pun seterusnya. Frekuensi 2 adalah frekuensi dari rata-rata hitung 2 atau banyaknya anak yang bernilai 5. Frekuensi 2 sama dengan 3. Dan begitu juga seterusnya. Nah, data di atas bisa dirangkum dalam tabel yang seperti terlihat pada layar ini. Nilai rata-rata nilai rata-rata 1 sama dengan 4, nilai rata-rata 2 sama dengan 5, nilai rata-rata 3 sama dengan 6, nilai rata-rata 4 sama dengan 7, nilai rata-rata 5 sama dengan 8. Materi yang selanjutnya yaitu penyajian data melalui grafik. Nah, menurut sumber yang saya kutip, penyajian data dalam bentuk grafik itu adalah menggambarkan data secara visual. Dalam sebuah gambar, banyak macam grafik yang digunakan orang tergantung kepada sifat datanya. Untuk dapat menyajikan data dalam bentuk grafik ini, sebaiknya dimulai dengan membuat tabel terlebih dahulu. Nah, tabel ini kemudian digunakan untuk keperluan membuat grafik disebut dengan tabel persiapan. Tabel ini juga dapat disajikan sekaligus dengan grafik, tetapi dapat juga disajikan hanya grafik saja. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.